Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif pada Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Bank Mandiri. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama, Bapak Diki Kurniawan, saya sendiri Denis Aristi, Bapak Maharwi Rahmat, Ibu Diah Arista Maulina, Bapak RM Adita Saputra, Bapak Bagus Darmono. Marilah kita bahas presentasi kali ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Bagus. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan sistem informasi eksekutif pada manajemen sumber daya manusia tentang proses rekrutmen dan seleksi karyawan Bank Mandiri. Apa sih sebenarnya manajemen sumber daya manusia itu? Setiap perusahaan dalam usaha mencapai tujuan pasti dihadapkan pada kendala-kendala yang ada. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau organisasi dalam menciptakan suatu kerjasama yang baik guna mencapai tujuannya membutuhkan suatu sistem yang disebut manajemen. Menurut Madalena, manajemen merupakan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya manusia. Menurut Wiryo Putro, manajemen merupakan ilmu dan seni dari suatu proses usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan penggunaan sumber daya manusia serta benda dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen lainnya merupakan suatu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dari ketiga pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya manajemen dapat dipelajari dan menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan dapat diterapkan untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam perusahaan serta untuk mengambil kepuasan oleh pimpinan atau manajer. Sedangkan kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, menurut Sutrisno menyatakan bahwasannya manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian, balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Handoko menyatakan bahwasannya manajemen sumber daya manusia adalah pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja terhadap sumber daya manusia yang sangat penting untuk memberikan kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, ataupun masyarakat. Pengertian lainnya berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan-kemampuan manusia yang dapat didayagunakan dalam suatu organisasi yaitu manusia yang memiliki sumber daya dan memiliki kekuatan untuk mencapai suatu tujuan dan organisasi. Dari kutipan di atas atau pengertian di atas bisa disimpulkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah kekuatan yang berasal dari manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan dan pengembangan, pemeliharaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan baik secara individu ataupun organisasi yang ingin dicapai. Tujuan makalah manajemen sumber daya manusia pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan Bank Mandiri ada 3 macam. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Bank Mandiri dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga,
untuk mengetahui kendala yang hadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan Bank Mandiri. Fungsi manajemen sumber daya manusia ada 4 macam. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengarahan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, pengawasan. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam membantu terwujudnya tujuan perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bahwa agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Pengawasan adalah kegiatan yang mengamati semua karyawan agar mentaati semua peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana pengawasan karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Setelah kita tahu apa tentang pengertian manajemen, pengertian dengan SDM, sumber daya manusia itu sendiri, dan tujuan dari makalah kita, ya kita akan melanjut ke proses yang dimana kita ambil sesuai dengan judul kita, yaitu proses seleksi untuk penerimaan karyawan di Bank Mandiri. Nah, untuk seleksi sendiri itu adalah untuk memilih karyawan secara tepat, itu adalah merupakan hal yang paling penting buat suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk memilih karyawannya. Nah, pertama-tama itu tujuannya adalah untuk mencapai organisasi tergantung pada pemilihan untuk menjadi bawahannya. Atau dengan kata lain, karyawan yang profesional akan bekerja sebaik mungkin bagi organisasinya. Dan karyawan yang tidak profesional tidak mampu melakukan pekerjaan secara efektif dan tujuan pekerjaan tidak akan tercapai, sehingga organisasi akan mengalami kerugian atau menimbulkan masalah. Nah, penyaringan suatu karyawan itu sangat penting dilakukan sebelum untuk masuk. Bukan karyawan itu sudah masuk baru kita nilai untuk di dalam suatu organisasi. Nah, dan kita tahu apa itu seleksi, kita akan mengetahui juga apa sih tujuan dari seleksi itu sendiri. Nah, tujuan dari seleksi sendiri itu menurut Rahmawati itu menyatakan bahwa seleksi bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang diinginkan untuk diseleksi. Pilihnya melalui 2 arah, di mana organisasi menawarkan posisi kerja dengan kompensasi yang layak, sedangkan calon pelamar mengevaluasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi. Nah, sedangkan menurut Yulianti menyatakan bahwa seleksi itu bertujuan untuk memperoleh pegawai yang berkualitas, pegawai yang pintar, terampil, dan memiliki kompetensi dan dapat bekerja keras, kreatif, dan bermoralitas tinggi. Nah, dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa seleksi adalah mencari calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan. Dengan kata lain, tujuan seleksi tidak hanya mencari orang yang baik, tetapi juga orang yang tepat bagi jabatannya dan dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan tersebut. Atau kita dapat saring lagi untuk lebih tepatnya lagi, yaitu tujuan seleksi itu merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dikerjakan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, berikut ini adalah proses seleksi dalam perkenan di Bank Mandiri. Yang pertama seleksi surat lamaran. Apabila lulus, nanti dalam pemeriksaan lamaran akan lanjut ke tes wawancara pertama, dan apabila lulus lagi akan tes tertulis. Apabila lulus lagi ada wawancara kedua,
Dan next berikutnya apabila lulus dari tes wawancara kedua ada tes kesehatan dan baru nanti penerimaan di tenaga pada Bank Mandiri. Nah, dalam proses ini sistemnya adalah gugur. Jadi masing-masing seleksi itu dapat menggugurkan. Jadi dalam perekrutannya itu masing-masing tahapan itu bisa membuat para peserta untuk gugur. Nah, untuk berikutnya adalah penjelasan tentang proses ini sendiri. Apa aja sih yang dapat dijelaskan dari proses seleksi ini? Nanti akan dijelaskan dengan Pak Diki, akan menjelaskan secara rinci tentang proses seleksi dari rekrutmen di pegawai karyawan dari Bank Mandiri. Jadi seperti kita ketahui sebelumnya, tahapan seleksi untuk penerimaan karyawan itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah seleksi surat lamaran. Pada tahap ini penyeleksian surat-surat lamaran yang masuk ke perusahaan oleh divisi sumber daya manusia disesuaikan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang harus dimiliki oleh pelamar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga lamaran yang memenuhi kualifikasi pada tahap pertama ini, misalnya seperti umur, pengalaman, pendidikan, dan keahlian-keahlian lainnya, maka pelamar akan dipanggil untuk diinformasikan tempat dan waktunya untuk mengikuti seleksi atau tes pada tahap berikutnya. Sedangkan pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi dianggap telah gugur dan dianggap tidak dapat mengikuti seleksi pada tahap berikutnya. Tahap yang kedua adalah tahap wawancara pertama. Nah, pada tahap ini pelamar yang memenuhi persyaratan sebelumnya di tahap seleksi berkas akan dipanggil untuk datang ke perusahaan dan mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian pelamar akan mengisi file-file seperti nama orang tua, pengalaman kerja, dan lain-lain. Pada tahap wawancara ini dilakukan oleh perusahaan pusat ataupun cabang perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Pada wawancara ini karyawan di divisi sumber daya manusia atau user melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan skill pelamar yang akan dikaitkan dengan jabatan yang akan diisi oleh pelamar. Dan pada wawancara ini interviewer atau pewawancara akan mengetahui kelebihan dan kekurangan serta kemampuan yang dimiliki oleh seorang pelamar dibandingkan dengan pelamar yang lainnya, sehingga lebih mudah dalam menentukan pelamar yang terbaik untuk mengisi posisi-posisi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah tes tertulis. Nah, tes tertulis ini mencakup pengalaman apa saja yang tugas kewajiban seorang staf karyawan serta untuk mengetahui kemampuan analitik dari si pelamar. Tes ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh pelamar disesuaikan kembali dengan jabatan atau posisi yang akan dilamar oleh pelamar. Oleh karenanya tes ini diujikan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan. Setelah melalui tahapan tes tertulis, maka pelamar akan melakukan tes berikutnya, yaitu wawancara tahap kedua. Nah, pada wawancara tahap kedua ini, user atau perwakilan dari perusahaan akan menarik pelamar tersebut untuk menjadi karyawan pada divisinya. Wawancara ini sendiri bertujuan untuk yang pertama adalah melihat motivasi yang ada pada diri pelamar. Sejauh apa motivasi bekerjanya, sejauh apa keinginannya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengetahui pengalaman bekerja dari si pelamar tersebut, karena pada dasarnya pengalaman bekerja dari pelamar akan berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan faktor-faktor khusus yang bisa didapatkan melalui tatap muka. Contohnya ketika kita akan melakukan wawancara, mungkin kita bisa menggali potensi-potensi apa saja di luar pekerjaan yang mungkin dimiliki oleh si pelamar tersebut. Terakhir, setelah melalui tahap-tahap yang sudah saya jelaskan tadi, maka pelamar akan melalui tahap tes kesehatan. Tes kesehatan ini dilakukan sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Tes ini sendiri bertujuan untuk memberikan sebuah pernyataan atau memberikan sebuah gambaran tentang sejauh mana tingkat kesehatan dari si pelamar tersebut agar bisa melakukan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Jika semuanya sudah dilalui, maka pelamar akan melalui atau akan dilakukan
keputusan penerimaan oleh perusahaan, di mana jika pelamar melakukan tes kesehatan dan setelah lulus di tahap sebelumnya dan dinyatakan bahwa pelamar tersebut layak bekerja, maka pelamar akan dihubungi kembali oleh perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian kontrak selama 2 tahun. Selama jangka waktu tersebut, karyawan akan dievaluasi atau dinilai cara kerjanya, baik dalam hal kemampuan, kecakapannya, melakukan tugas-tugas yang telah diberikan, serta kedisiplinannya dalam mentaati peraturan yang diberikan oleh perusahaan. Dan apabila sesuai dengan ekspektasi perusahaan, maka karyawan tersebut akan diangkat sebagai karyawan tetap. Berdasarkan hasil makalah dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Seleksi karyawan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jika seleksi karyawan baik, maka kinerja karyawan juga baik. 2. Penempatan karyawan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jika penempatan karyawan baik, maka kinerja karyawan juga baik. 3. Seleksi dan penempatan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini karena seleksi dan penempatan karyawan mempengaruhi karyawan dalam kinerja karyawan di Bank Mandiri. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari kelompok kami pada mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif pada Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Bank Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.